Bapak Ibu, saya ingin memberitahu bahwa gereja atau umat Tuhan harus mempersiapkan sebuah masa yang berbeda. Makanya ada lagu tiap musim, dan bulan lalu saya menjelaskan bahwa ada 3 hamba Tuhan yang berkarunia nabi menubuatkan akan segera masuk musim yang baru. Nah, musim yang baru itu apa? Musim yang baru itu adalah kembalinya gereja seperti Kisah Para Rasul, tapi yang baru. Ya. Kisah Rasul yang baru itu akan segera dialami oleh gereja Tuhan. Nah, itu tidak mudah. Kita betul-betul harus mempersiapkan diri untuk memasuki musim yang baru itu. Bagaimana kita bisa melihat Kisah Rasul yang baru? Saudara harus lihat Kisah Rasul yang lama. Ya. Jadi ada gambaran seperti apakah yang Tuhan ingin mau kerjakan. Ya. Sebelum PPT, saya minta tolong ditampilkan Kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar. Saudara, ini ciri dari Kisah Rasul. Dan jumlah apa Bapak Ibu? Bukan jumlah orang percaya. Nah, ini beda loh. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Bukan orang percaya. Nanti saya jelasin. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Luar biasa, saudara. Ya. Orang-orang hebat, raja-raja dan semua akan datang kepada Tuhan. Ya, ini kira-kira gambaran masa yang akan datang. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bukan orang percaya loh. Artinya levelnya bukan, oh iki wong Kristen, wake wong percaya disebut orang Kristen, tidak. Tapi level murid. Ya, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Murid-murid. Jadi orang melihat ada sebuah grade tersendiri orang percaya sampai di level murid. Dan mereka mengatakan ini adalah orang Kristen. Jadi bukan cuman orang percaya, tapi ada label murid. Ada level murid. Nah, ini yang saudara harus bedakan, bahwa ada banyak orang percaya Yesus, belum tentu dia murid Yesus. Amanat agung ini seperti ini, kata-kata dari Tuhan Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, itu yang pegang bumi, sorga, dan segalanya. Yang percaya katakan. Nah, itu sebabnya karena Yesus sudah mati, sudah rela menderita, ini semua didapat. Nah, terus Tuhan beri perintah, memberikan perintah. Karena itu, pergilah. Orang Kristen gak boleh jadi jago kandang, Bapak Ibu. Pergilah, kata Tuhan. Nah, perintahnya ini yang seringkali orang keliru. Jadikanlah semua bangsa, apa? Pertama murid, ya, level murid, bukan orang percaya. Yang kedua, bukan murid pendeta, bukan murid hamba Tuhan, tapi murid siapa? Yesus. Ini yang beda, Bapak Ibu. Ini yang mewarnai musim yang baru itu seperti itu. Ada banyak orang senang jadi murid pendeta, murid hamba Tuhan, tapi bukan murid Yesus. Loh,
Apakah semua orang bisa langsung jadi murid? Enggak, Bapak Ibu. Melalui hamba Tuhan, melalui pendeta, orang bisa jadi murid Yesus. Ya, contoh yang mewarnai hidup saya pertama adalah almarhum Pak Yusak Cipto. Bapak Ibu, saya tuh dulu waktu masih kuliah di Jakarta, saya tiap Sabtu pasti ke Bandung. Hanya ikut persekutuan doa di Jalan Gatot Subroto. Terus minggu di tempat Dr. Hendrawan, terus saya balik kerja. Kuliah sambil kerja. Itu tiap minggu, saudara. Harga yang saya bayar seperti itu. Bukan naik mobil sendiri loh, naik bus, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya kalau saya di tempat dulu ya di Bandung banyak persekutuan, minggu siang tiap hari ada. Saya melihat pengajaran di Gatsu ini paling berbeda. Yang lain bicara tentang karunia, yang lain bicara kesembuhan, nubuat. Di tempat ini diajarinya beda. Segala sesuatu tanya Tuhan. Terus kadang-kadang saya bilang, Om, tolong doain. Kadang-kadang dia doain, saudara. Tapi ada kalanya, wis kowe doa dewek. Gitu. Tuhan bilang, tidak harus melalui aku. Kamu akan punya pengalaman dengan Tuhan. Baca Alkitab sendiri. Jadi saya melihat hamba Tuhan ini tidak membawa orang ke dirinya, tapi membawa kepada Tuhan. Nah ini saudara harus membedakan. Orang yang kedua yang mewarnai saya adalah almarhum Damaris. Hamba Tuhan ini membuat saya terbakar akan jiwa-jiwa. Saya nggak boleh hidup untuk diri saya sendiri. Kalau saya sudah merasakan kebaikan Tuhan, saya harus ceritakan kebaikan Tuhan. Itu almarhum Damaris itu mewarnai saya seperti itu. Yang ketiga, almarhum Jeremia Rim. Saya berkali-kali kalau ke Surabaya, tidak boleh nginep di rumah siapapun, tapi di rumah beliau. Di situ saya banyak tanya, banyak diceritakan pengalaman-pengalaman, kegagalan dia, keberhasilannya, pengalaman waktu dia membuat lagu. Saudara nggak tahu ya, ada lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu pengalaman dia lagi di Alor. Alor yang kemarin kami buat KKR. Itu lagi khotbah, terus dia lihat banyak sinar-sinar itu ternyata Swangi. Nyerang dia, semua dukun nyerang. Wah, dia hampir gak bisa lihat. Terus dia berbahasa roh. Waktu berbahasa roh, tahu timbul lagu itu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Oh, wah itu membakar saya, saudara. Itu membuat saya tidak takut kepada dukun dan sebagainya. Dari cerita itu. Jadi saya kalau ke Surabaya gak tempat lain, nginepnya di tempat beliau. Saya diceritain. Nah itu pemuritan yang saya dapatkan. Sehingga saya tuh bergelora untuk khotbah. Itu waktu di Alor juga begitu. Hari pertama 7.000, hari kedua 10.000. Wah, saya makin berapi-api. Belum pernah saudara ada KKR berdua suami istri. Seumur hidup di Alor tidak pernah ada, baru sekali. Ibu Linda khotbah, terus saya khotbah. Nanti besoknya saya khotbah, Bu Linda khotbah. Nyambung terus. Atau Bu Linda lagi khotbah, dia nunjuk orang. Orang ini begini-gini, orang ini begini-gini. Itu gak pernah saudara di Temanggung, gak pernah kayak gitu. Orang ini gini, wah jadi hidup sekali. Jadi selesai kebaktian jam 5, selesai jam 11 malam. 11 malam selesai, saudara gak mau pulang. Kenapa? Karena jalan macet semua. Ketua penelitiannya aneh, dia bilang, Pak, nanti Bapak khotbah awal jangan yang serem-serem. Supaya orang datang dulu, setelah datang baru Bapak ngomong yang serem. Lucu saudara. Jadi saya khotbah yang menarik-menarik dulu, orang jadi speakernya tuh bisa untuk 5 kilo. 5 kilo tuh denger. Semua datang, sama baru saya khotbah tentang Swangi, tentang hidup yang kudus. Wah saya cerita semua. Tapi sudah kumpul dulu. Jadi mereka gak bisa kemana-mana, makanya macet total. Ya, nah itu saudara, setiap kita harus mencapai level murid Yesus. Karena ini perintah Tuhan.
Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan percaya kepadaku. Itu level yang sangat mendasar. Tapi murid. Dan bukan murid pendeta, tapi murid Yesus. Adapun hamba Tuhan, dilihat dia menggiringnya kemana? Ke dirinya atau ke Tuhan? Kalau dia menggiring ke dirinya, itu nggak benar. Harus semua, ayo baca Alkitab ya. Kamu doa ya, begini supaya semua diarahkan ke Tuhan. Karena Tuhan pengen jadi muridku. Baru setelah itu apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Roh Kudus, ajarlah mereka. Nah, ini mulai pemuritan saudara. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Baru janjinya muncul. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, ini prinsip saudara yang diterapkan di zaman Kisah Rasul. Prinsip inilah yang dipraktekkan di zaman Kisah Rasul. Jadi gereja, orang Kristen harus punya gambaran. Tuhan tuh pengennya seperti ini. Jadi saudara kalau bangun rumah, kan ada gambarnya toh. Ini rumah mau dibangun, mau dibuat apa? Mau dibangun model yang minimalis atau yang model yang lain. Itu kan harus ada gambarnya dulu. Nah, Tuhan pengennya tuh gereja tuh seperti ini. Entah itu persekutuan, entah itu gereja. Yang penting orang Kristen dibawa seperti ini. Saudara yang mengerti, katakan ya. Jadi saya menjelaskan ini supaya saudara, saya baru tahu. Tuhan ngomong, kenapa aku bawa kamu nanti ke Israel? Karena kamu mengambil bagian-bagian yang saudara di Israel kan berkali-kali, letaknya Israel itu dikepung oleh negara Arab, saudara. Situasi Israel itu gak aman. Tapi tetap aman kalau Israel berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada musuh yang bisa menyentuh. Amin. Nah itu kami mau ambil, bukan Goshen, beda lagi. Kan kisah Yesaya Nabi berkata bangkitlah jadi terang. Kenapa? Karena gelap bakal datang. Nah gelap itu apa? Bencana alam. Oh kemarin di Bali saya ngerasain saudara. Saya pas di Bali 7,4 skala Richter, saya di lantai 3. Gruk. Bulinda bangunin. Yang, apa? Gempa. Saya tidur pulas saudara. Saya bangun cuma lihat pakaian-pakaian tuh goyang-goyang. Saya cuma ngomong demi nama Tuhan Yesus. Berhenti. Wis turu maning baik. Saya bilang gitu. Mau apa? Mau keluar juga bingung. Semua itu hotelnya bule semua. Semua bule pada ribut keluar. Saya bilang aku tidur aja. Percayalah pokoknya Tuhan pasti melindungi. Amin Bapak Ibu. Ya itulah makanya kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Nah pola ini saudara yang Tuhan inginkan. Gereja kehilangan warna pemuritan. Persekutuan apapun saudara. Ini saya cerita, nanti saya lihat bukti, saudara bisa lihat bukti. Bagaimana dulu saya di Setiabudi saudara. Memuridkan orang-orang. Dan saya belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan senangnya di laut. Saya pernah saudara ke PAI, tapi kalau ngobrol-ngobrol gak enak. Jadi kalau saya memuridkan orang-orang di mana tau gak? Waduk Cacaban. Pernah lihat, pernah dengar gak Waduk Cacaban? Orang sini harusnya tahu ya. Dekat mau arah Selawi sana itu loh. Saya memuridkan satu orang namanya Hin Leong. Namanya Yoyong. Dia orang terus dia nempel ke saya. Saya banyak mengajar dia. Dia membawa mamahnya, membawa omanya, membawa cicinya, membawa Kohinguan, membawa adiknya, semua persekutuan. Dan saya membimbing mereka. Nah, pada waktu mereka meninggal Kohinguan malam itu, si Lukas bilang, Koh Petrus terima kasih. Kau ikut ambil bagian bagaimana keluarga kami bisa kenal Tuhan. Semua dari mana? Pemuritan, saudara. Jadi, apa ya? Warna ini harus dihidupkan kembali, saudara.
Ya, next. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Penulis Ibrani ini diperkirakan itu Paulus, karena bahasa-bahasanya seperti Paulus. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Saudara, Paulus itu sulit kalau ketemu orang Kristen yang cuma percaya Yesus. Kenapa? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya kamu jadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok, dari penyataan Allah kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ini bicara apa? Paulus ketemunya orang percaya, bukan murid Yesus. Coba saudara perhatiin aja lah. Orang kalau khotbah mulai ngajar, itu membutuhkan apa ya? Pemikiran daya tahan untuk menangkap. Dulu pembicara mengalami kesulitan. Karena ketemunya dengan orang percaya Yesus tapi bukan orang murid Yesus. Kalau orang percaya Yesus, Alkitab berkata ya senangnya apa? Yang lucu-lucu, yang enak didengar. Pernah bacakan saudara? Pokoknya sing lucu, khotbah lucu aku seneng. Jadi nggak nangkep ini kita jadi orang Kristen gimana? Supaya tahan banting, menghadapi masalah, tetap mengucap syukur, tidak menyalahkan, tidak cari kambing hitam, apalagi kambing hijau. Ya, itu nggak mudah, saudara. Ya, ini pengkhotbah di kemungkinan Paulus ya, ini sulit menemukan jemaat di Ibrani ternyata percaya Yesus, belum murid Yesus. Lamban dengernya, orang adeng, orang mudeng-mudeng gitu, saudara. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras untuk orang dewasa. Sudah jelas ya. Anak kecil yang mestinya minumnya susu. Suruh makan sate kambing, keloloten. Gak bisa. Nah padahal zaman Kisah Rasul itu yang membuat pertobatan cepat terjadi, memenangkan jiwa, memuridkan. Saudara, sebetulnya sekian waktu gereja ngikutin, ada pemuritan kan, dasar-dasar kekristenan. Gak salah, tapi itu baru teori, itu baru formalitas. Tadi siang saya ngajar, saudara, saya ngajak, ayo kumpul-kumpul saya cerita. Ya mereka, oh beda. Saya cerita pengalaman yang saya alami, saudara. Saya nggak bisa cerita tuh di depan mimbar umum, tapi di jumlah kayak contohnya Tuhan Yesus ya, ngomong kepada banyak orang perumpamaan, betul kan? Tapi kepada murid berbeda, dia terang-terangan. Saya dari bagi saya bisa cerita, nominalnya pun saya berani ngomong karena orang sedikit. Itu pengalaman yang tidak mudah, saudara, yang sangat buat saya menyakitkan. Tapi saya harus lewati. Nah itu gak gampang, saudara. Jadi orang Kristen, ya. Kalau saya pebisnis ya, itu beda, saudara. Saya bukan pebisnis. Tapi saya dididik Tuhan sedemikian. Waduh, saya bilang waduh Tuhan. Gak mudah. Nah maka dari itu, Paulus sulit, ini aku sulit nih ngomong makanan keras, wah aku mesti di ngomongin apa. Bisa Paulus bisa dikatakan, wah ini sombong, segala macam, sulit, saudara. Orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan apa yang baik dari yang jahat. Saudara lihat ya, orang kalau khotbah, kita bisa ngecek loh, orang itu khotbah teori apa enggak tuh bisa kelihatan. Halo? Ngerti kan Bapak Ibu? Orang khotbah bok pintere koyopo, nanti kelihatan. Ini orang cuman banyak cerita atau mengalami pribadi, itu beda. Nah, ini contoh, saudara. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes mempunyai 2 murid. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah. Lihat, saudara. Pendeta tuh selalu mengarahkan orang ke Tuhan. Bok nabi apapun, itu Tuhan. Kamu murid Tuhan, bukan muridku. Maka dari itu luar biasa.
Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saya kan waktu gereja saya jadi, saya udah ngomong, Bapak Ibu, kalau ada jemaat di tempat saya yang tidak bertumbuh, terus pindah ke gereja Bapak Ibu, tolong dipelihara. Daripada lu ngodukun, ngerti Bapak Ibu ya? Saya buat statement itu semua sampai tunduk, saudara. Bukan saya ngawur, tapi saya mengajak memberi warna bahwa gereja ini bukan penggembalaan. Saudara, namanya gereja itu penggembalaan. Namanya penggembalaan itu ya memang mesti pengorbanan. Nah, kalau ada orang yang gak cocok di tempat saya, dipaksa berat, pindah, gak apa-apa. Bukan saya tidak butuh orang, enggak saudara. Saya ini orangnya cuek, nama orang tidak hafal. Tapi kalau saya pulang misalnya dari Tegal saudara, saya mampir, jemaat ini di Jumo, sudah lama saya gak datang, ibunya sudah sudah pikun sekali, waduh kasihan saudara. Padahal dulu dia nakes yang bagus. Ya saya, kalau dari Temanggung Kusuk ke sana saya jauh. Nah, pulang dari sini ya mampir, ngerti gak Bapak Ibu? Saya bukan orang yang teliti, yang care sama orang, enggak Bapak Ibu. Cuman saya menyadari apa yang saya harus lakukan. Nah, kesulitannya adalah orang lebih senang jadi murid manusia, bukan jadi murid Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, jadikanlah semua bangsa, apa Bapak Ibu? Muridku, murid Yesus. Ya, penggembalaan sama peternakan kan beda Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan gereja itu penggembalaan, bukan peternakan. Kalau peternakan, semua enak untuk yang punya ternak. Ya, diperes susunya, dipotong dagingnya. Kalau penggembalaan kita menggembalakan. Makanya berkali-kali, saya cerita dulu, saya lagi nggak punya mobil, dikasih duit, terus Tuhan bilang, kamu kan sudah diberkati. Wah, saya nolak saudara. Wah, hamba Tuhan, mesti rohani, nggak bisa Bapak Ibu. Daging itu terus bicara. Main nurut Tuhan, nurut mamon itu nggak mudah. Nah, saudara levelnya lihat ya. Maka jawab apa? Orang banyak apa Bapak Ibu? Mengikut siapa? Yesus. Ada banyak orang Kristen yang levelnya berbondong-bondong. Ini yang Pak Yusak sering bilang, dadi wong Kristen aja rombongan. Kalau berbondong-bondong, ya cuman seperti ini. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Ini berbondong-bondong. Nah, hari ini saudara, gereja tuh diwarnai seperti ini. Hanya berbondong-bondong jadi Kristen. Percaya Yesus, tapi belum jadi murid Yesus. Nah, orang Kristen seperti ini gampang mutung, saudara. Gampang susah, gampang stres, gampang marah, gampang kecewa. Sudah lihat orang-orang yang berbondong-bondong ini. Sudah lihat mujizat tuh, tetap mereka gak bisa percaya Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ini gak boleh di Kisah Rasul. Begitu lihat berbondong-bondong, jadikan murid Yesus, jadikan murid Yesus. Nah, ini mulai level murid yang pertama. Kemudian daripada itu ya berbondong-bondong, Tuhan menunjuk berapa Bapak Ibu? 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang tidak dikunjungi. Level yang pertama, yang paling luar adalah 70 murid. Cirinya apa? Pelayanan. Orang yang suka pelayanan itu sudah jadi murid Tuhan, tapi level yang paling tipis.
Sudah tidak mikirin diri sendiri saudara. Pengen jadi berkat buat orang lain. Mau mendoakan orang lain. Ini level yang paling tipis. Ada 3 ya. Baik, berkenan, dan yang tengah sempurna. Next. Nah beda. Yesus memanggil berapa? 12 muridnya. Lingkupnya lebih kecil. Kalau Bapak Ibu perhatiin ya. Cara Tuhan mendidik 70 dengan 12 berbeda. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Kepada 70 enggak sedetail itu. Untuk melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Dari 70 Bapak Ibu, Tuhan pilih 12. 70 sudah lumayan, sudah mau pelayanan. Apalagi di sini Tuhan dapat firman. Nanti aku akan mengurapi kelepasan. Waduh saudara, kelepasan itu sangat butuh kerelaan. Itu namanya Kohin Guan itu yang meninggal. Dulu saudara dia kena roh apa nggak tahu. Saya datang ya, belum masuk rumahnya dulu di gang mana saya lupa. Dia bisa ngomong, Petrus, bisa suaranya beda saudara. Kamu datang, kamu menang, tapi nanti aku tuntut kamu. Kaget saudara. Wah kita doain, lepasin sampai dia lepas. Nah saudara beda. Bisa membedakan ya. Kristen berbondong-bondong, terus Kristen 70 murid, dan ini Kristen 12 murid. Apakah sudah selesai? Lihat selanjutnya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri. Ini di gunung Hermon. Ini yang nanti kita mau datang saudara. Makanya setiap ke Hermon, setiap saya ke Israel, selalu saya ke Hermon. Disinilah saudara, loh. Tuhan ketemu siapa? Musa dan Elia. Gak boleh 12 ikut saudara, hanya berapa? Nah lebih kecil. Pada waktu mendoain orang sakit yang keras, Tuhan gak boleh, 12 gak boleh. Hanya 3 orang. Kenapa saudara? Bukan yang lain gak boleh. Kalau mereka 12, imannya gak sepakat. Yang 3 percaya, yang 9 gak sembuh. Karena selalu Tuhan mengajar apa? Imanmulah yang menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Nah ini. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Ini waktu doain. Kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini sama saudara. Bukan Tuhan pilih kasih. 3 orang ini merespon lebih. Mau diajar lebih. Mau dididik lebih keras. Mau dibentuk lebih dalam. Kemarin saya di Makassar. Ada ketemu orang Tegal saudara. Dulu saya mentor dia. Namanya Benyamin. Dulu tinggal di Kalimati. Namanya siapa ya? Nama Tionghoanya saya lupa tuh. Dia kesaksian saudara. Saya baru kaget. Kenapa dia seperti itu? Karena ngalami pemuritan bersama kami. Nah ini saudara. Ini lebih susah lagi. Ini pengalaman dididik Tuhan lah saudara. Nah Tuhan lagi pengen, aku mau buat gereja tuh seperti ini. Aku mau buat orang Kristen tuh seperti ini. Jadi saudara punya daya tahan. Gak mudah kecewa. Gak mudah mutungan. Gak mudah menghakimi orang. Orang dunia tuh selalu melihat hidup sih ke saudara. Bukan dengar cerita saudara, tapi lihat hidup saudara. Next. Inilah saudara saya di Waduk Cajaban. Ini saya main gitar, ini Kim Chung, nah Caleb Paul, ini Hosea,
Ini namanya Benyamin. Nah ini aku sijiki kelalen bus apa. Saudara, ini di GBI Rock di Makassar. Ini jadi pendeta di GBI Kerawang. Ini saya sering cuman ngajak nyanyi mereka, saudara. Terus nanti habis nyanyi saya cerita. Terus mereka tanya, nanti saya cerita. Pengalaman-pengalaman. Waktu di Bandung, waktu datang persekutuan. Jadi pemuritan yang tidak formal. Dan mereka tuh berkesan banget, ingat semua peristiwa. Ingat semua yang saya ceritakan, aku dewek lalen. Mereka ingat, saudara. Waktu Opet di sini, Opet ngomong gini, mereka ingat. Benyamin lebih tua dari saya, saudara, dia 65. Tapi dia ingat. Ya. Jadi pemuritan yang apa ya, sering ketemu, saudara. Saya belajar ya, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita. Ya, tadi siang saya baru cerita, saudara, pengalaman yang saya tidak pernah ceritakan. Saya dengar cerita Benyamin kemarin. Dia ditanyain sama Pak Hendrik, loh Pak kok bisa jadi pendeta di GBI Rock? Ya ini karena Pak Petrus dia cerita gini-gini. Wih aku lupa semua, saudara. Pak Petrus pernah ngomong begini, Pak Petrus pernah. Saya bilang waduh. Jadi Tuhan itu tidak pernah lupa kalau Tuhan bisa pakai kita. Amin Bapak Ibu. Syukurlah saya lupa supaya gak sombong. Ini saudara, cacaban Bapak Ibu. Dulunya saya ikut-ikut Tuhan Yesus di Danau Galilea. Ke PAI saudara, tapi suasananya gak orang-orang enak. Waktu itu cacaban bukan seperti sekarang, saya belum pernah, sudah lama gak pernah. Tempatnya enak saudara. Bisa ngobrol-ngobrol, saya bisa cerita, nyembah Tuhan bareng. Ya. Next. Lihat saudara, akhirnya Hosea dari tidak bisa main gitar jadi bisa main gitar. Dia lebih tertarik gitar daripada ngajar. Dia gak bisa ngajar. Dia bisanya nyembah, gak apa-apa. Saya bisa menularkan main gitar saya yang sedikit tapi bisa memberkati. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Ini cacaban, masih ada gak suasana kayak gini cacaban? Wis laka. Hah? Oh saudara udah canggih. Dan ini orang pamit aku ya. Ya, next. Bapak Ibu ini namanya Lukas, nama Hin Leong. Tadi saya tanya, Lukas jenengmu sopo? Hin Leong Opet. Ini anak ini sangat serius. Setiap saya ngajar dia selalu dekat saya. Dan hanya dia ngajak cicinya namanya Hin Lian. Dia ajak adiknya namanya Hin Swan. Dia ada kokohnya namanya Hin Guan. Dia ajak mamahnya, orang ngerti aku arane. Dia ngajak emane, embuh arane kelas apa mane. Sudah akhirnya saya memuridkan mereka. Gitar yang sama saudara yang jelek. Bapak Ibu, jangan puas jadi orang percaya. Amin. Saudara harus lihat kita seberapa kita konsisten. Ya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah menghakimi. Sehingga saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan tidak sombong. Next. Ini Setia Budi loh Bapak rumah saya. Nah ini sudah namanya Koh Peng Sun. Ada yang pernah tahu ya dulu di alun-alun. Ini Benyamin. Ini namanya Al Leong. Al Leong itu toko apa ya? Toko Kodak. Apa Sakura apa Sarina ya. Ini orang yang saya muridkan Bapak Ibu. Pasti ada yang gak jadi. Tapi paling tidak saudara. Kemarin Benyamin ngomong waktu di Makassar. Dia kesaksian, Bapak Ibu saya adalah produk dari pemuritan Pak Petrus Hadi. Saya kaget saudara. Saya mengajar mereka untuk mengenal Tuhan, bukan mengenal saya. Memang kita belajar saling menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau cuma terima kelebihan, kita nggak bisa jadi murid Tuhan. Ya,
Habis ya? Kelihatannya habis. Nah, saudara, kemarin itu ada hamba Tuhan, gak sengaja saudara. Hamba Tuhan ini punya adik pendeta di luar negeri. Lagi dia cerita, saya jadi ingat saudara. Nah, ada banyak pengalaman yang saya lupa saudara. Karena saya menganggap itu adalah semua tanda-tanda milik Kristus lah. Kita semua harus ada tanda-tanda di tubuh kita ada saudara. Nah, kebetulan si adiknya itu live streaming, dia dari Amerika, dia dengerin. Jadi saya cerita. Saya ngomong, Bapak ingat sebuah pengalaman. Dulu saudara, saya pernah khotbah di sebuah negara. 3 bulan saya khotbah, pelayanan. Tiap minggu saya khotbah di gereja. Hanya 1 minggu itu Pak Yusuf Roni, ya. Tapi hampir semua saya. Dan pendetanya itu luar biasa saudara. Dia lihat saya anak muda, dia tahu saya pasti banyak kebutuhan, di negara maju pasti pengen macam-macam. Jadi khotbah saya tiap minggu gak dikasih duit. Dikumpulin sama dia saudara. Nanti kalau Pak Petrus balik baru tak kasih. Lah uang saya dari mana? Saya diundang ke persekutuan-persekutuan. Persekutuan rumah tangga ini, persekutuan ini. Nanti ke persekutuan saya dapat berkat. Itu saya udah senang saudara. Sudah bisa main jet coaster yang medeni. Saya dulu seneng banget saudara. Saya pikir anak saya Victor, Vincent kok seneng jebulin nurun bapak nih. Ya. Nah, dulu kan saya ngerti mereka teriak-teriak, aku meneng baik saudara. Cuman Yesus. Semua teriak-teriak. Sampai yang nggak duduk, saya berdiri, saya ikut saudara, seneng banget. Yang menarik saudara, waktu saya mau pulang dari negara itu, saya mulai memikirkan saya mau kasih uang buat mama saya. Karena mama saya susah saudara. Jadi pendetanya bilang, Petrus, uangnya mau dikirim, aku punya saudara di Tegal katanya. Uangnya bisa ditransfer. Karena zaman itu saudara naik pesawat itu gak boleh bawa uang banyak. Ya pernah ngerti ya? Jadi harus ditransfer. Waduh saya sudah berbunga-bunga saudara. Apa yang terjadi? Tahu-tahu dapat telepon dari negara lain. Yang saya mau transit mau KKR. Itu mahasiswa semua. Dia bilang sama saya, kok jadi KKR enggak? Lah ya jadi dong, gimana toh? Gedung sudah, izin sudah, semuanya sudah. Yang belum sudah apa? Ayo, Pak Biwa ada ngerti? Yang belum sudah apa? Izin sudah, gedung sudah, tempat sudah, yang belum sudah apa? Ujian. Nih ujian. Betul saudara, duit. Aduh lemes aku. Ya tetap diadain. Tapi kita mahasiswa. Kita gak punya duit. Sudah ngumpulin. Tapi gak cukup. Coba gimana? Itu peristiwa yang menyakitkan saya saudara. Saya bergumul rasanya gak pengen balik saudara. Wis lah ning Kanada baik, enak, adem. Gak usah mampir dulu. Saudara saya malam diberi mimpi. Kamu tahu cintaku tuh seperti pendeta itu. Kamu tak kumpulin duitnya. Seolah-olah kamu gak dapat. Tapi nanti pada waktunya aku memberi. Wah langsung saya ngerti. Saya waktu itu minta Kris Manusama datang. Dia kirim. Gue gak punya duit. Jadi saudara tahu. Uang yang saya mau kasih buat mama saya. Semua untuk KKR. Pulang saya sedih banget di Tegal saudara. Saya gak bisa kasih apa-apa. Saya cuma bawa coklat. Bawa jajanan. Apa-apa buat mama saya. Tapi saya mau beritahu Tuhan tidak pernah lupa. Amin Bapak Ibu. Tahu-tahu ada seorang pengusaha dari Jakarta. Saya gak kenal baik Bapak Ibu. Dia agen Sasa apa itu zaman dulu. Itu loh Sasa ya. Bumbu masak. Sudah tahu dia kasih mobil saya. Honda Accord tahun 80 warnanya putih. 9.750.000.
Tuhan tidak pernah lupa. Amin Bapak Ibu. 2 kali loh. Yang saya berikan kira-kira 5 juta. Tapi Tuhan kasih 9 juta 750. Ngerti Bapak Ibu? Maka dari situ saya mulai ngerti. Tuhan tidak pernah salah apapun yang Tuhan izinkan. Menyakitkan. Tapi Tuhan senang membuat kita jadi murid. Bukan jadi orang percaya. Yang mengerti katakan. Nah kalau saudara sudah terbiasa. Saudara akan dibawa Tuhan kepada sebuah. Nah saudara, kita tuh gak bisa kuat sendiri, jujur. Saya butuh orang lain pada waktu Benyamin cerita, aduh saya dikuatin. Dulu Kope itu cerita gini, oh aku lupa. Oh gini, iya, aduh ya. Saya baru sadar. Saya dulu kalau pelayanan saudara pulang, mereka senang banget. Mereka doain itu. Lukas, Kim Chung, semua doa Tuhan. Nanti kalau saya dapat duitnya banyak, di rumah saya itu ada 2 lengko. Depan saya persis, lengko yang anaknya sekarang di alun-alun. Nah sebelah kanan saya, itu lengko juga. Mbah Mar namanya. Itu lebih murah. Nah kalau duit saya banyak, mereka bisa ikut makan di yang depan saudara. Pernah tahu ya di Setiabudi ada lengko yang rada susi kata. Nah kalau yang rada murah sana. Kalau duit saya lebih kecil lagi, makanya di mana? UAM, nggak tahu masih ada nggak? UAM deket lampu merah. Masih ada jebule. Orangnya sudah nggak ada ya. Nah kemarin Benyamin cerita, Kope itu inget nggak? Ada 3 level, UAM, Bumar. Aduh, aku kelalaian. Saudara saya terima duit bukan untuk saya saudara. Saya belajar. Hosea itu sekolah di Semea. Saya bayarin mereka. Jangan nunggu kaya baru nolong orang saudara. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Waktu Tuhan itu waktu yang paling tepat. Amin Bapak Ibu. Yuk kita bangkit berdiri. Kami tidak mampu. Tapi Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah tebus kelemahan kami. Engkau sudah tebus dosa kami. Engkau sudah tebus segala kekurangan kami. Engkau sudah tebus juga cinta uang dalam hidup kami. Engkau sudah tebus kepelitan kami. Engkau sudah tebus kedagingan kami. Engkau sudah tebus kebebalan kami. Engkau sudah tebus stres kami. Engkau sudah tebus kemiskinan kami. Pada waktu kami makan dan minum, jadikan kami murid-Mu Tuhan. Sudah sekian lama Engkau ingin mengajar kami, tapi terbentur karena kami lamban. Kami hanya mencari yang enak, tapi kami tidak mau dibentuk, kami tidak mau. Malam ini mampukan kami Tuhan. Sudah bilang bersama saya, Tuhan Yesus, aku mau jadikan aku murid-Mu. Level seperti yang Tuhan mau. Mampukan aku Tuhan. Oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana. Persekutuan ini bukan persekutuan biasa Tuhan. Engkau yang merindukan ada tempat ini. Dan ajar mereka jadi murid-Mu. Engkau berkata untuk mereka pergi ke pemilik kapal. Ajar mereka rendah hati. Ajar taat. Engkau menyiapkan untuk mereka akan mendoakan orang-orang yang butuh kelepasan. Lepas dari sakit hati. Lepas dari kemarahan, lepas dari cinta uang. Banyak saudara. Buat kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Biar Kau jadi raja. Engkau jadi pemilik. Engkau jadi guru yang tertinggi. Engkau menjadi maha segalanya di tempat ini. Biar anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, bukan mencari sesuatu yang enak didengar,
tapi mulai dididik jadi murid Tuhan. Dan kami percaya kami terus akan naik. Hidup berkenan di hadapan-Mu.